Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Satu hal yang paling penting adalah ketika kita menonton Pagar Kehidupan itu semacam ada sapaan hangat. Bukan dari saya, bukan. Sapaan hangat dari semesta raya yang masih ngasih kamu kesempatan untuk jadi kamu yang lebih baik lagi. Betul, ngerasa gak sih? Ngerasa gak kamu kalau selama ini nonton Pagar Kehidupan itu kadang-kadang terlalu relate ya? Terlalu sama seolah-olah kayak bukan kebetulan lagi nih. Nah itulah yang namanya campur tangan Tuhan dalam hidup kamu, yang terbukti bahwa ternyata selama ini kita gak sendiri ya. Kamu tuh gak sendirian. Ada rencana hebat dari Yang Maha Kuasa yang akan terjadi dalam hidup kamu sedikit lagi. Itu juga yang akan kita bahas di video ini teman-teman. Akan ada suatu hal hebat yang seizin Tuhan insya Allah terjadi dalam hidup kamu. Apa itu mas? Nah, kita langsung bahas aja. Sekarang mau nggak kita awali dulu di bagian depan ini dengan tersenyum. Senyuman kamu itu adalah hal yang paling penting yang membuktikan bahwa kamu bersyukur loh dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kamu sampai detik ini. Yuk senyum dulu, katakan terima kasih di komentar ya. Nanti saya berikan hati. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang ngomong-ngomong soal terima kasih nih, ada satu hal penting yang saya pengen banget jabarkan dan bahas kepada kamu di video ini. Dan pasti ya, Pagar Kehidupan itu ada bahan praktek yang sangat ringan tapi benar yang bisa juga langsung kamu praktekkan. Apa itu mas? Teman-teman, gini deh, sekarang kamu jujur ya. Kalau saya tanya sama kamu nih, kapan terakhir kali kamu jadi orang ngerasa paling happy sedunia? Saya ulangi pertanyaan saya. Belakangan ini, pernah nggak, kapan sih kamu ngerasa jadi orang paling happy sedunia? Iya, pertanyaan saya jelas tuh. Pernah nggak belakangan ini kamu ngerasa jadi orang tuh happy banget? Nggak tahu kenapa, entah ada sesuatu atau tidak, tapi dari pagi sampai malam kamu tuh jadi orang bahagia banget. Kapan sih? Kapan terakhir kali kamu merasakan itu? Coba tuliskan di komentar kalau bisa cerita. Nanti saya baca, saya berikan hati. Kapan terakhir kali kamu ngerasa paling happy sebagai diri kamu sendiri? Jabarkan, tuliskan. Nah teman-teman, mungkin kamu agak heran nih. Mas, ini pertanyaannya belum apa-apa dalam nih. Iya kan? Pertanyaan ini justru membuat saya tuh kayak berpikir, mas. Kapan ya? Bener juga nih, kapan terakhir kali saya sebagai manusia tuh happy banget? Karena tahu nggak teman-teman, ini fakta ya, mudah-mudahan kamu enggak. Ketika ada orang yang saya tanya begini, mereka itu langsung menangis. Menangisnya itu bukan menangis langsung menangis keluar air mata, enggak, berkaca-kaca dulu. Kenapa? Karena pertanyaan ini sederhana, tapi emang nancep gitu ke dalam dada kita. Itulah kenyataannya. Kita aja kalau jujur sampai lupa, kapan sih terakhir kali kita jadi orang paling bahagia di dunia ini? Kapan sih terakhir kali kita bisa menjadi diri sendiri yang bahagia? Kita tuh lupa, bener gak? Coba, kalau sekarang tiba-tiba kamu pun berkaca-kaca, langsung merenung, langsung kena tamparan saya di hati kamu, berarti bener nih. Ada satu hal yang paling penting yang sering kamu lupakan, yaitu menjadi kamu yang bahagia seutuhnya. Dan maaf ya, saya minta maaf dulu nih sama kamu. Penyebab orang jadi banyak masalah, itu karena mereka lupa satu hal penting ini. Apa itu mas? Satu hal, yaitu Tuhan itu pengen kita bahagia dulu sebelum kita berpikir untuk menjadi orang yang membahagiakan orang lain. Saya pernah berdiskusi sama Pak Ustadz nih, karena saya muslim ya. Saya ngobrol sama Pak Ustadz. Saya baca juga di Google. Saya pikir kalau sedekah itu harusnya langsung keluar ke anak yatim, ke orang miskin, betul nggak? Iya kan? Kamu pasti juga pernah punya pikiran begitu. Ternyata salah teman-teman. Dalam keyakinan saya sebagai orang muslim, kamu boleh tanya sama Pak Ustadz atau Ibu Ustazah buat konfirmasi. Ternyata saya itu selama ini zolim.
Loh kok bisa mas? Iya, saya selama ini sedekah keluar, bagus. Tapi saya lupa bahwa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, sebelum kita sedekah keluar, sedekahi dulu dirimu sendiri. Sedekahi dulu diri saya sendiri. Nah bahkan nih, ketika saya tanya ini ke Google dan ke Pak Ustadz, beliau memberikan dalil yang bagus banget. Ya, ini kamu dengerin deh. Jadi pada suatu masa, Nabi saya, Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba bingung. Bingung melihat seseorang yang bajunya tuh compang-camping. Sampai akhirnya yang dilakukan beliau adalah apa? Memanggil orang itu, kemudian berkata, "Wahai fulan, silahkan kamu ambil emas di belakang saya ini, belikan baju untuk kamu sendiri." Lantas si orang yang mau ditolong ini, si fulan ini berkata apa? "Oh tidak usah Rasulullah, saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang yang berkecukupan, tidak perlulah engkau memberikan saya sedekah." Disitulah akhirnya Nabi saya, Nabi Muhammad SAW bersabda apa? "Kamu tidak boleh begitu. Yang harusnya kamu lakukan adalah apa? Bersedekahlah untuk dirimu sendiri yang terbaik. Pakaikanlah baju yang terbaik di badanmu sebagai bukti bahwa kamu mensyukuri nikmat dari Allah untuk diri kamu sendiri." Itu langsung nampar saya teman-teman. Saya langsung ketampar bolak-balik, tahu gak? Yang biasanya saya nampar banyak orang dengan kata-kata mutiara, dengan kata-kata inspirasi dan motivasi buat kamu nih, saya pada waktu itu langsung ketampar. Saya ternyata bisa ya. Bisa loh ilmu sederhana kayak gini, saya masih keliru. Ternyata Allah itu Tuhan saya yang Maha Kuasa pengen kita tuh berkahi dulu diri kita dengan sedekah yang paling baik. Nah inilah yang kita sering lupa. Inilah juga yang kamu sebagai sahabat saya sering lupa. Buktinya apa? Kita lupa kan kapan terakhir kali kita bahagia banget. Nah ini, dari sinilah akhirnya saya punya sebuah obat yang mujarab untuk masalah hidup kita. Apa itu mas? Sederhana kok. Kalau kita pengen masalah hidup kita beres, tanyakan dulu satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, selama ini diriku sudah sekeren apa sih? Saya ulangi, coba sekarang kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Sambil ngaca kalau bisa. Lebih bagus, sambil kamu bercermin, tanyakan satu pertanyaan ini aja. Tanyakan, selama ini diriku sudah sekeren apa sih? Lihat wajah kamu di kaca, udah keren belum? Udah cantik, udah tampan belum? Bajunya gimana? Masih pakai baju yang tahun lalu atau baju baru? Padahal kamu punya duit buat beli baju, gak usah mahal-mahal, yang penting baru. Coba lihat, wajah kamu gimana tuh? Udah dicuci, udah didandanin dengan sesuatu hal yang harusnya kamu mampu beli, tapi kamu tunda-tunda mulu nih wahai para perempuan. Laki-laki juga sama. Ayo dong, selama ini kenapa sih kok kita sering banget nolongin orang, tapi kita lupa nolongin diri sendiri? Teman-teman, yang Maha Kuasa itu pengen kita dulu bahagia. Karena seperti yang sering saya ulangin teman-teman, kalau kita pengen bahagiain orang, bahagiain dulu diri kita sendiri. Dengan kita bahagia terlebih dahulu, sadar nggak kita bisa bahagiain orang yang kita sayang lebih maksimal? Saya ulangi perkataan saya. Dengan kita membahagiakan diri kita terlebih dahulu teman-teman, sadar nggak sih kita dari situ bisa loh ngebahagiain orang yang kita sayang tadi lebih maksimal? Nih maaf kalau saya nampar kamu ya. Ini bagi kamu yang udah punya pasangan nih. Ada nggak di antara kamu nggak mau lepas dari pasangan yang sudah ditunjukin Tuhan dia jahat, dia salah? Alasannya apa? Saya takut anak saya jadi gak bahagia. Ada nggak yang alasannya gitu? Hei, maaf ya, saya harus agak tegas ngomong sama kamu. Kamu salah, kamu tersesat. Kalau kamu sayang sama anak kamu sendiri pun harus bahagia dulu. Kalau kamu tidak bahagia terlebih dahulu, gak mungkin kamu bisa membuat orang yang kamu sayang itu bahagia secara maksimal.
Kenapa? Karena orang yang sayang sama kamu, orang yang kamu ingin bahagian tadi, itu nggak mungkin bisa bahagia loh lihat kamu sedih terus, marah terus, kecewa terus. Sadar nggak sih? Nggak sadar ya? Atau pura-pura nggak sadar selama ini? Nah sekarang, gini. Kalau diri kamu lagi ada masalah keuangan, kamu sekarang rubah cara pikirnya. Gimana mas? Pakai duit itu sebagian untuk mensyukuri nikmat Tuhan dengan membuat diri kamu, tubuh kamu bahagia dulu. Tapi jangan boros. Jadi jangan berpikir kayak gini langsung, oh Mas Aryan ngajarin saya untuk boros. Enggak boleh boros, tapi enggak boleh pelit dengan diri kita sendiri. Itu kuncinya. Saya ulangi bersama saya. Kita tidak boleh boros dengan diri sendiri, tapi juga tidak boleh kikir dan pelit terhadap diri sendiri. Termasuk kamu tidak boleh mengambil keputusan ragu-ragu kalau ada kaitannya dengan kebahagiaan dirimu. Saya ulangi ya, karena kamu sahabat saya biar ini nancep. Kalau kamu harus ngambil keputusan yang ada kaitannya dengan kebahagiaan diri kamu, tolong jangan ragu-ragu. Kalau emang harus pisah sama orang yang salah, pisah. Kalau emang harus jauh dari teman-teman lama yang toksik, jauh. Kalau emang harus cabut dari kerjaan yang salah, pelan-pelan cabut. Cari tempat baru, kalau udah ketemu resign. Simple. Karena sekarang coba pikirin deh, pikirin perkataan saya, renungkan. Begini, bagaimana mungkin orang yang baik buat kamu bisa masuk ke dalam hidup kamu kalau kamu tidak berani melepaskan orang yang salah? Bagaimana mungkin rezeki yang halal dan berkah bisa masuk ke dalam hidup kamu kalau kamu tidak berani meninggalkan pekerjaan yang membuat kamu mendapat rezeki yang tidak halal? Bagaimana mungkin teman-teman baru yang baik, yang oke, yang sopan, yang lurus jalan hidupnya bisa masuk ke dalam hidup kamu kalau kamu tidak berani meninggalkan lingkungan teman-teman yang terbukti salah? Semua yang baik itu butuh tempat di dalam hidup kamu. Saya ulangi, semua hal yang baik-baik, mereka itu semua butuh tempat dalam hidup kamu. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hidup kamu, kalau kamu sendiri pun tidak pernah berani memberikan mereka ruang untuk masuk ke hidup kamu? Renungkan. Nampar toh? Waduh, Mas, ini kok namparnya dalam banget nih. Kok ini terlalu relate mas lagi-lagi buat hidup saya. Nah itu loh, dengerin saya baik-baik. Tuhan itu sayang banget sama kamu. Cuman kamunya yang benci dengan dirimu sendiri. Dan Tuhan itu rezekinya luas banget loh buat kamu. Dunia Tuhan itu luas. Ciptaan Tuhan itu luas sekali dunia ini. Tapi kamulah yang mempersempit rezeki kamu sendiri. Dengan gak mau meninggalkan sesuatu yang terbukti zolim untuk diri kamu. Jangan berpikir dunia Tuhan itu sempit. Dunia ciptaan Tuhan itu luas. Kalau kamu tidak merasa dihargai di tempatmu sekarang, cari tempat lain. Pakai Tuhanmu untuk melangkah, bukan mendongok aja terus mencari 1001 alasan yang membenarkan kamu untuk tidak hijrah, untuk tidak berani pergi. Jangan ya. Itu namanya kita tidak beriman. Bener kan? Coba kamu renungkan deh. Coba sekali-sekali ya, bersama dengan pemuka agama kamu nih, terutama yang muslim, coba dengerin materi saya bersama Pak Ustadz atau Bu Ustazah. Renungkan deh. Mereka pun pasti akan setuju. Karena ini basic dari ajaran Islam. Berani hijrah karena Allah. Berani hijrah karena Tuhan yang Esa. Bukan takut karena orang, bukan takut karena sesuatu selain Allah, bukan. Kita selama ini sering kebolak-balik ya. Takutnya sama selain Allah, takutnya sama selain Tuhan. Tapi beraninya nih, malah kalau udah bosen, marah, menentang Tuhan kita sendiri. Waduh, istighfar tuh. Giliran nyalahin yang maha kuasa, seolah-olah gak adil, kita nyalahinnya berani banget. Padahal yang bikin kita jadi susah, diri kita sendiri. Contohnya gampang. Dari semua video motivasi, inspirasi, termasuk pagar kehidupan yang kamu tonton, berapa banyak yang kamu praktekin dan berapa banyak yang kamu abaikan? Banyakan mana? Nah sekarang dari situ kita tahu, iya juga ya,
Saya selama ini banyak mengabaikan ceramah-ceramah yang bagus, motivasi-motivasi keren kayak di Pagar Kehidupan nih. Pantas ya mas hidup saya jadi susah. Ya iya. Terus udah gitu kita berani banget tuh nyalahin yang maha kuasa. Waduh. Giliran takutnya sama orang. Takut mas nanti kalau kebalik. Ya. Jadi tugas saya sebagai sahabat kamu terutama di video ini adalah apa? Yuk kita sama-sama kembali ke jalan yang lurus. Ya, kalau dalam Muslim kita perbaiki namanya tauhidnya nih. Jangan takut kepada selain Allah. Semenakutkan apapun itu, mereka pasti kalah sama kuasa Tuhan kita. Selesai. Itu baru tauhid. Jadi yang membuat kita jadi gak nyaman diri kita sendiri. Kembali ke jalan yang benar yuk bersama saya. Yuk kita kembali menjadi orang yang berada di jalan yang lurus. Saya bukan manusia sempurna. Saya juga bukan ustadz. Tapi saya adalah sahabat kamu yang pengen kamu bahagia. Kita sahabat nih. Saya tidak lebih tinggi daripada kamu dan kamu pun tidak lebih tinggi dari saya. Kita sama. Yuk kita sama-sama jadi orang bahagia. Kita jalan di jalan yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Jadi orang baik. Dan coba deh kamu dengarkan video ini berulang kali. Dari situ kamu akan sadar bahwa ternyata apa yang saya katakan ini kan yang kamu cari dan kamu butuhkan. Betul gak? Kalau memang iya, klik jempol ke atasnya buat saya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, coba kamu share link video ini kepada sebanyak mungkin orang yang perlu kamu tolong. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.